Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market terkoreksi sebesar 1,34%. Dengan total market cap mencapai 971 miliar US dollars. Dan untuk Bitcoin kita bisa lihat ada koreksi sebesar 0,84% dalam 24 jam terakhir. Dan sekarang ada di angka 20.600-an. This is good ya. Akhirnya terjadi koreksi juga, normal. Dan bisa dibilang dari kemarin ya, basically udah berapa hari? 3 hari lalu lah ya. RSI dari Bitcoin sudah terlalu overbought. Jadi lagi-lagi untuk sekarang sih sebenarnya bagus ada koreksi. Tinggal pertanyaannya koreksi sampai mana ya. Untuk Ethereum dia terkoreksi sebesar 1,76% di angka 1.500-an. Sementara untuk BNB dia terkoreksi sebesar 2,60% di angka 297. XRP terkoreksi sebesar 3,52% di angka 38 sen. Lalu Cardano terkoreksi sebesar 3,40% di angka 34 sen. Dogecoin terkoreksi sebesar 3,7% di angka 8 senan. Dan Polygon Matic terkoreksi sebesar 0,36% di angka 97 sen. Jadi ya seperti yang gue bilang, overall cenderung terkoreksi pada hari ini ya. Nah, selanjutnya kita akan geser ke economic calendar. Untuk hari ini tidak ada yang penting karena literally nggak ada events ya. Jadi hari ini bisa fokus ke TA. Dan untuk besok juga kalau kita lihat di sini tidak ada data yang penting juga ya. Bahkan di di Amerika lagi holiday ini. Ada Martin Luther King Junior Day. Jadi ada kemungkinan besok juga like in volume ya. Nah, jadi untuk hari ini dan besok kita akan lebih fokus ke technical analysis. Nah, sebelum kita masuk ke chartnya, seperti biasa kita akan bahas mengenai kripto Twitter ya. Mungkin kayak analisa dari para analis di kripto Twitter. Nah, jadi kalau kita di sini ini ngomongin soal perubahan price range ya. Dimana kalau kita lihat beberapa hari ke belakang di sini ya, Bitcoin masuk lagi ke price range dimana sebelum terjadi FTX ya. Dan mungkin salah satu yang price yang harus kita pertimbangkan adalah 21.000 di 21.500-an ya. Dan ini adalah salah satu resisten yang sebenarnya kita pasang juga di daerah sini ya. Beda ya, belum kena sih ya, masih kurang $200 tapi udah nyaris kena. Nah, intinya apa? Intinya yang menjadi super penting adalah dia harus mencari support gitu. Jadi kalau menurut si orang ini, dia harus menemukan support di sekitar 20.460. Kalau gua sih lebih ke sekitar ya 20 ribuan lah ya. Angka psikologis lah kesannya ya. Kalau bisa Bitcoin bertahan di atas dari 20.000, ada wick sampai ke EMA 200 atau ke bull support band juga boleh lah. Tapi intinya apa? Intinya jangan sampai dia jebol lagi dan masuk ke daerah 18 ribuan lagi ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu gambarannya. Dan tentunya apabila dia bisa bertahan di daerah sini ya, bertahan di atas dari 20.000 lah tepatnya ya. Nah, kita mungkin bisa mulai tapi kita harus bisa mulai berpikir kemungkinan bisa lanjut ke price range yang lebih di atas, yaitu 25 ribuan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan sekarang kita akan masuk ke chartingnya. Untuk Bitcoin kita bisa lihat di sini setelah berapa hari ini berturut-turut ya. Wah, ya cukup banyak lah ya, cukup kayaknya 4 hari terakhir dia sangat overbought, akhirnya hari ini mulai terkoreksi juga. Dan kalau kita lihat di sini sebenarnya 20.000 sebenarnya harusnya bisa dipertahankan ya. Tapi kalau gue pribadi sih yang paling penting jangan nembus MA 200 dan kalau bisa weekly closing di atas dari bull support band. Nah, kemarin ada yang nanya nih, Bang, coba bahas bull support band udah lama. Oke, kita coba bahas ya. Jadi untuk bull support band ini kita ganti dulu sebentar ya biar lebih ini si RSI-nya hapus dulu. Kita masukin si bull support band ya. Nah, di sini terus kita tutup dulu biar nggak pusing. MA20, Bollinger, plus juga MA50 dan 200. Nah, jadi si bull support band ini adalah satu indikator yang sudah sering sekali kita bahas. Nah, jadi tujuan dari si bull support band ini adalah menunjukkan apakah kita sedang dalam bear market atau bull market. Paling simpelnya apabila kita trading terus di bawah dari bull support band, itu artinya kita sedang dalam bear market. Atau lebih jelasnya lagi kalau kita reject seperti di sini, lalu reject juga seperti di sini ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kita masih dalam bear market. Nah, pada minggu ini atau lebih tepatnya besok pagi jam 7, ini akan menjadi weekly close yang sangat penting. Apakah Bitcoin akan bisa bertahan di atas dari 20.000 ya, atau lebih tepatnya lebih bagusnya adalah bisa bertahan di atas dari bull support band atau tidak. Nah, kalau dia bisa weekly close di atas dari bull support band, ini menunjukkan indikasi yang cukup kuat bahwa kita akan bisa reversal.
Nah, tetapi PR-nya belum selesai sampai situ sebenarnya ya. Nah, PR yang lebih penting lagi adalah arguably saat sudah dia reclaim adalah dia menemukan support ya. Contohnya seperti apa? Contohnya kita cari di 2000 berapa ya? 20 lah sebagai contoh yang paling early-nya ya, atau yang paling recent lah ya. Nah, jadi bukan cuma tembus ya. Jadi bukan cuma tembus doang yang penting. Tapi saat dia tembus, dia harus retest ini sebagai support ya. Nah, pas di masa-masa ini pasti deg-degan nih, deg-degan. Tapi nggak apa, ini yang kita perlukan. Karena kalau dia sini dan retest gagal, ya jebol lagi ke bawah seperti di 2020 di sini ya. Jadi sekali lagi PR-nya apa? Tembus ya, weekly close di atas dan retest ini sebagai support lalu lanjut ke atas. Nah, biasanya secara statistically ya, saat dia sudah tembus dan menjadikan bull support band sebagai support seperti di sini, lalu contoh lagi yang berhasil itu tuh di sini ya. Saat dia tembus lalu menjadikannya sebagai support, biasanya kita akan benar-benar masuk ke bull market dan lanjut ke atas. Ya, tapi sekali lagi gue tekankan yang penting adalah dia tembus weekly close dan menjadikan ini sebagai support ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Kita berharap nanti besok pagi jam 7 weekly close-nya signifikan di atas dari bull support band ya. Jadi itu untuk Bitcoin dan selanjutnya kita akan geser ke indeks dolar ya. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini dia kondisinya ini sebenarnya ya, kemarin itu masih ketahan di 102 sebenarnya. Walaupun ya kan kemarin dia libur ya, tapi intinya masih dekat-dekat sini. Kita lihat besok. Ya, kita lihat besok pagi apakah indeks dolar akan opennya di bawah atau di atas dari 102,05 ya. Andaikan di bawah tentunya itu akan menjadi satu pertanda yang baik ya. Jadi seperti yang gue bilang ya, korelasinya terlihat jelas belakangan ini terutama ya. Saat indeks dolar melemah, membuat lower low, lower high dan seterusnya, disitulah risk on asset ya seperti Nasdaq, S&P, Dow Jones, lu lihat semua ya. Mereka dalam beberapa hari terakhir meningkat dengan signifikan, termasuk kripto ya, Bitcoin. Kenapa? Karena seperti yang gue sudah sering katakan, mereka berkorelasi negatif. Jadi yang kita inginkan adalah indeks dolar yang lemah agar apa terjadi adanya likuiditas di market sehingga orang mau untuk trading aset-aset yang lebih risk on gitu ya. Walaupun ini melemah ya, tapi masih belum full lah kesannya ya. Kita masih harus tunggu, kunci utamanya adalah the Fed yang mulai menurunkan interest rate bahkan sampai tidak meningkatkannya lagi ya. Nah, saat sudah tidak terjadi peningkatan, nah itu tentunya akan menjadi pressure yang hilang dari market ya. Nah, yang kita harapkan adalah sampai masa di mana pengangguran di Amerika Serikat untuk peningkatan yang terlalu tinggi sehingga mereka harus mulai money printing lagi ya, ngeprint uang untuk menstimulus ekonomi lagi. Nah, saat itu terjadi biasanya kripto akan mulai terbangnya nggak kira-kira. Nah, itu yang kita tunggu-tunggu ya. Saat itu sudah terjadi, gua berharap lu sudah akumulasi ya. Jadi sebenarnya seperti yang gue bilang, yang paling penting adalah saat kita berpikir jangka panjang itu harusnya kita akumulasi saat ya Bitcoin sedang drop-dropnya. Jadi congratulations buat lu yang kemarin sudah bersabar ya, tetap akumulasi walaupun banyak orang yang ngomongin Bitcoin ini, Bitcoin itu, tapi tetap akumulasi. Sekarang lu merasakan ya untungnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu secara makronya dan kita akan masuk ke buy limit, tetapi sebelum kita masuk seperti biasa gue harus ingatkan dulu bahwa DCWT ini bukanlah financial advice. Jadi tujuannya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk lebih mengerti charting. Dan selain dari itu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak. Lo bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Oke, sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit, di mana kita bisa trade berbagai macam cryptocurrency aset dengan cara yang berbeda-beda. Buat kalian yang ingin akumulasi secara spot, tentunya kita bisa lakukan di sini. Derivatif juga bisa, ada juga pasar NFT, dan tentunya setelah kalian akumulasi, jangan lupa juga kalian bisa menikmati earn atau menikmati bunga lah kesannya ya di Bybit Earn. Bisa APY-nya tertinggi bisa mencapai 18%. Nah, tentu juga buat kalian yang ingin membeli kripto dengan lebih mudah ya dengan cara yang lebih simpel, bisa juga langsung menggunakan kartu kredit atau debit card juga di sini. Dan juga buat kalian yang mungkin sudah lebih crypto savvy nih ya, bisa menggunakan options juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan buat lo yang belum punya akun di Bybit, silahkan bisa cek link referral kita di bawah dan mulai trade di
Bybit. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Nah, tapi sebelum kita masuk, gua tadi sedikit kelupaan ya. Nanti sore kita akan upload mengenai on-chain analysis. Jadi buat lo yang penasaran nih, apakah para bandar, para retailers, dan para miners pada akumulasi nggak sih waktu kemarin naik ya? Nanti kita akan bahas di belakang ya. Jadi buat lo yang nunggu, stay tune. Nah, sekarang kita akan masuk ke Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat bahwa kemarin daily close-nya masih di atas dari 20.774. Tetapi pada hari ini sepertinya mulai terkoreksi. Dan jujurnya normal ya. Karena yang lu lihat sendiri sudah berapa hari RSI-nya di atas dari 70. Dan bahkan kemarin tertingginya itu di 89 ya. Bahkan sampai kemarin all time high di 2021 pun nggak setinggi ini RSI-nya ya. Jadi memang secara TA-nya sudah waktunya untuk koreksi. Nah, untuk setup yang sekarang mungkin lebih make sense adalah setup posisi short apabila besok ya Bitcoin daily close-nya di bawah dari 20.774. Kalau dia daily close-nya besok di bawah dari ini, maka kita mungkin bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini. Nah, tentunya target TP-nya adalah di 19.881, yaitu untuk posisi short. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di 19.800-an, kita bisa buka posisi long dengan target TP di 20.774. Jadi harapan gua sih dia mendingan sideways di sini lah. Sideways dulu di sini, semoga terbentuk daerah demand dan nanti pelan-pelan bisa naik lagi ke atas. Karena kalau satu lagi ya, satu aset yang naiknya terlalu cepat, itu seringkali koreksinya pun sadis. Jadi kalau gue pribadi lebih baik dia menemukan dulu satu daerah demand supaya bisa naiknya lagi lebih eksponensial gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk featuresnya. Untuk posisi spotnya buy limit pertama di 19.891, buy limit kedua di MA200 yang ada di 19.500-an, dan buy limit ketiga di 19.226. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Ethereum. Nah, untuk Ethereum juga bisa dibilang cukup mirip seperti BTC ya. Dia secara daily close-nya masih di atas dari 1519. Nah, perbedaannya mungkin kalau sekarang Ethereum masih menjadikan ini sebagai support. Kalau BTC dia mulai tembus ya si strukturnya. Nah, jadi untuk Ethereum kita lihat apakah besok pagi jam 7 masih di atas atau daily close-nya di bawah dari 1519. Andaikan dia daily close di atas, maka secara SOP kita bisa buka posisi long. Tapi kalau kita ingin buka posisi long besok ya, ini posisi long yang cenderung lebih beresiko karena sekali lagi seperti yang kita bisa lihat RSI masih di atas dari 70 dan bull support band juga masih di bawah gitu. Ya, tapi nggak apa kalau buat yang pengen ambil resiko lebih dan siap dengan resikonya boleh ya. Kalau sampai besok daily close-nya masih di atas dari 1519. Nah, target TP-nya tentunya adalah di 1567. Jadi pending order kalau sampai besok daily close-nya di atas dari 1519 ya. Kita tes kedua TP di sini. Nah, andaikan besok ternyata dia jebol ke bawah ya, alias gagal mempertahankan support di 1519, kita bisa pertimbangkan posisi short apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini dengan target TP di 1434. Jadi itu untuk posisi futures di Ethereum. Untuk posisi spotnya, sebenarnya kita boleh aja buy limit pertama di sini di 1519. Ini menjadi buy limit pertama. Untuk buy limit keduanya boleh di 1434 ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Ethereum ya, dan sekali lagi untuk secara strukturnya it's doing really good ya, even a bit better than BTC ya. Dan PR-nya masih sama sebenarnya secara makronya, yaitu bertahan di atas dari MA200 daily. Oke, dan sekarang kita masuk ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat kemarin dia retest atas maupun bawah ya, resisten dia retest, support juga dia retest. Nah, maka pada hari ini buat lo yang tertarik untuk buka posisi futures, bisa buka dua pending order ya, posisi long maupun short di Cardano. Nah, untuk posisi long otomatis cenderung sedikit lebih beresiko dibandingkan posisi short karena ya secara TA-nya kita bisa lihat walaupun sudah di bawah dari upper band, tapi RSI-nya masih lumayan di atas ya. Nah, jadi untuk posisi long, andaikan terjadi retest kedua pada hari ini ya, nah kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di 36 sen. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Pending order, TP di sini. Nah, untuk posisi shortnya otomatis pending ordernya di 36 sen. Jadi kalau sampai dia ke atas lagi, ya kita bisa dapat posisi short dengan target TP di 33 sen ya. Jadi intinya untuk price range dari Cardano masih di 33 sen sampai di 36 sen sini ya, masih di daerah sini.
Jadi kurang lebih seperti itu untuk futures di Cardano. Nah, untuk posisi spotnya, buy limit pertama berarti harusnya kena kemarin, tapi buat lo yang ketinggalan nggak apa-apa. Lo bisa pertimbangkan untuk buy limit secara spot di 33 sen di sini. Lalu untuk buy limit kedua di 32 sen. Kalau ada yang ketiga, kalau lo mau juga ketiga, ada juga di 30 sen. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan kita bisa lihat berita bagusnya adalah dia sudah mulai masuk ke price range yang dalam tanda kutip aman lagi ya. Kemarin saat seperti ini dia bisa dibilang ya nggak benar-benar V-shape sih ya, nyaris kayak cup and handle tapi handle-nya nggak ada gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Cardano, dan overall mulai membaik ya, dan akan mulai terjadi golden cross di sini antara MA50 dan 20. Oke, dan sekarang kita geser ke Atom. Nah, untuk Atom, setup yang sudah mulai terbentuk adalah setup posisi short tentunya, ya. Karena kemarin kita bisa lihat dia melakukan retest pertama ke daerah $13,003, ya. Nah, jadi buat lo yang tertarik untuk buka posisi future di Atom atau Cosmos, lo bisa pertimbangkan untuk buka posisi short, atau lebih tepatnya pending order posisi short atau limit short di sini, ya, $13, ya. Nah, target TP-nya di mana? Target TP-nya jelas yaitu di $11 lebih 74 sen. Ya, jadi itu untuk posisi short. Untuk setup posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini ya, di daerah $11 lebih 74 sen, lu bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP di $13. Ini kalau secara persentase profitnya lumayan sebenarnya, ya. Dan untuk posisi short tentunya ini sedikit lebih enak karena bisa dibilang RSI-nya masih cukup overbought, ya. Dan untuk posisi spotnya otomatis masih belum ada perubahan signifikan karena ya kemarin dia nggak menembus lagi resisten. Maka untuk buy limit pertama adalah di $11 lebih 74 sen, dan buy limit kedua di $11 lebih 31 sen, atau boleh juga di MA200 karena basically sudah confluence dan dekat-dekat, ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom, dan untuk strukturnya bagus. Kenapa? Karena sama-sama berhasil menaklukkan MA200 di daily ya. Tinggal nanti PR yang mungkin cukup besar adalah di daerah sini ya. Struktur mungkin ya di sini di $15, lalu juga di sekitar sini juga mungkin penting ya di sekitar $16. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Atom dan Cosmos. PR-nya adalah jangan sampai dia tembus lagi sama 200 ya. Retest ke sini bolehlah ya, cuma week, tapi jangan sampai dia daily close di bawah lagi 200. Karena kalau seperti itu berarti ngulang lagi PR-nya. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Matic. Nah, untuk Matic bisa dibilang secara setup juga cukup mirip seperti Atom ya. Jadi adalah setup posisi short apabila terjadi retest kedua pada hari ini di $1 lebih 01. Ya berarti $1 lebih 1 sen. Nah, jadi untuk posisi shortnya di situ bisa pasang pending order. Nah, untuk posisi short ini target TP-nya adalah di 92 sen di sini ya. Secara persentase profit harusnya not bad ya. Jadi itu untuk posisi shortnya. Untuk posisi longnya apabila terjadi retest 1, retest 2 di 92 sen, maka kita bisa buka posisi long dengan target TP di $1 lebih 1 sen ya. Jadi itu untuk posisi futures di Matic. Untuk posisi spotnya ya, buy limit pertama bisa kita pertimbangkan di 92 sen, buy limit kedua bisa pertimbangkan di 86 sen. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic ya, dan secara struktur it's doing good ya karena dia berhasil breakout di sini, tentunya kebantu karena BTC. Dan sebenarnya koreksi ini cukup oke lah menurut gua ya, cukup sehat karena ya lo lihat sendiri mulai tembus dari 70. Nah, harapan gua untuk Matic adalah dia bisa bertahan, dan kalau sampai dia mau sideways lebih baik bertahan di atas dari 92 sen ya. Karena sayang secara strukturnya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Matic, dan ini juga ending dari DCWT kita pada hari ini. Sekali lagi gue ingatkan yang paling penting dari semua adalah jangan sampai kita pakai uang panas. Mau trading spot maupun futures. Itu aturan paling penting menurut gue. Lebih penting daripada TA dan fundamental. Nah, kedua adalah jangan sampai setelah kalian mulai trading futures, jangan sampai over leverage gitu. Karena kalau udah over leverage, sayang. Kadang-kadang posisi spot yang kita udah bagus, akumulasi, tiba-tiba jadi hancur karena kebanyakan main futures dengan leverage yang nggak kira-kira. Atau mungkin lebih tepatnya nggak bisa jaga resiko lah. Ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan jangan lupa menurut gue yang paling oke, ujung-ujungnya at the end of the day adalah jangka panjang. Jadi jangan sampai kalian terlalu stuck dengan futures trading. Kalau gue pribadi itu ya buat inilah iseng-iseng gitu, buat nyari jajan gitu. Jadi jangan berpikir bahwa oh akan super kaya dari futures. Kalau menurut gue sih tetap at the end of the day, kalau mau jadi super kayanya gara-gara kita spot jangka panjang.
ya. Dan sekali lagi congratulations bagi lu yang terus akumulasi saat BTC sedang 15.000, 16.000 dan seterusnya. Akhirnya kita mulai merasakan nikmatnya dari akumulasi, ya. Dan kalau ngomongin soal TP-nya kapan, gilanya apa? Sekarang kita sudah mulai mendekati ke upper band dari weekly BTC. Nah, jadi kalau sampai dia mulai weekly close di atas dari sini, sebenarnya kita bisa mulai TP dengan ya mungkin jumlahnya nggak terlalu besar. Ya, nanti kita update lagi lah kalau udah waktunya kita TP. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib, ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam, ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi, ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.